Pria tua itu mencondongkan badan, menatap mata Pak Jaya. Sebelumnya, kau memberikan sedikit darimu, itu cukup untuk awal. Tapi dunia lain menuntut lebih. Agar warungmu tetap ramai, kau harus memberikan tumbal pertama. Pak Jaya menatap sekelilingnya dari balik kemudi sepeda motornya yang sudah berdebu. Depok sore itu tampak sibuk seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang dengan berbagai tujuan. Sebagian membawa tas belanjaan, sebagian lagi tampak buru-buru pulang ke rumah masing-masing. Udara hangat bercampur bau gorengan dan asap kendaraan membuat Pak Jaya menyesuaikan napasnya. Ia baru saja tiba dari Bogor, meninggalkan warung kecilnya yang selalu ramai pada akhir pekan. Tapi tetap tidak cukup untuk menutupi hutang-hutangnya. Dengan tangan gemetar karena lelah perjalanan, Pak Jaya menurunkan barang-barang dari motor. Sebuah kompor portabel, beberapa panci besar, dan kotak berisi bumbu-bumbu. Di antara barang-barang itu, terselip foto keluarganya yang sudah lama ia simpan di dompet. Wajah istrinya yang sudah meninggal 5 tahun lalu menatapnya dari kertas kecil itu. Sementara anaknya yang kini tinggal bersama kakaknya di Bogor tidak bisa ikut karena sekolah. Pak Jaya menarik napas panjang. Ini kesempatan terakhir, gumamnya sendiri. Kalau di sini gagal, berarti memang sudah waktunya aku menyerah. Ia memilih lokasi yang agak sepi di pinggir jalan Margonda, dekat pasar tradisional yang ramai pada pagi hari. Tempat itu strategis. Meskipun sore ini terlihat sepi, Pak Jaya yakin besok pagi warungnya bisa mulai menerima pelanggan. Ayam menada kompor dan panci dengan hati-hati mengelap permukaan meja kayu yang sudah tua, namun masih kuat menopang beban bumbu dan mangkuk. Warungnya sederhana, bangunan darurat dari tripleks dan kayu dengan atap seng yang berderit saat angin bertiup. Di depan, sebuah papan kecil bertuliskan bubur ayam Pak Jaya. Ia pasang seadanya. Setelah menata semuanya, Pak Jaya duduk di bangku kayu yang goyah, menatap jalanan sepi. Di hatinya ada campuran harapan dan kekhawatiran. Ia memikirkan bagaimana persaingan dengan warung lain yang sudah lama berdiri, terkenal karena bubur ayamnya yang enak. Mungkin di sini aku harus berjuang lebih keras, bisiknya. Ia membuka kotak bumbu, menyusun bahan-bahan segar yang dibawa dari Bogor, ayam kampung, beras, bawang putih, jahe dan berbagai rempah yang aromanya sudah membuat perutnya keroncongan. Saat matahari mulai meredup, Pak Jaya menyalakan kompor. Asap putih mengepul dan aroma rempah menyebar ke udara sekitar. Beberapa orang yang lewat menoleh, beberapa berhenti sejenak, tetapi tidak ada yang membeli. Hatinya mulai meremas. Perasaan putus asa muncul perlahan. Tidak apa-apa, ini baru hari pertama, pikirnya. Besok pasti ramai. Malam mulai turun, lampu jalan berkelip redup, dan sepi mulai terasa menekan. Pak Jaya duduk sambil membersihkan panci dan menatap gelapnya jalanan. Saat itulah, sosok seorang pria tua muncul dari bayangan. Ia memakai jaket hitam lusuh. Wajahnya tercutap topi, tapi ada kesan menakutkan di matanya. Pak Jaya menegakkan badan, sedikit cemas. "Halo, Pak Jaya?" Suara itu serak namun terdengar jelas. Pak Jaya menelan ludah. "Iya, siapa Anda?" Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku dengar kau ingin warungmu ramai. Aku bisa bantu, tapi ada syaratnya." Pak Jaya menatapnya curiga, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Syarat apa?" tanyanya. Meski ada suara kecil di kepala yang memperingatkan untuk menolak, pria itu mencondongkan badan dan dengan suara pelan tapi tegas berkata,
sesuatu yang kau sayangi, harus kau relakan. Tapi hasilnya pasti akan terlihat. Pelanggan akan datang berbondong-bondong dan semua akan merasa puas. Warungmu akan terkenal. Pak Jaya menatap tangan yang gemetar, menutupi rasa takutnya dengan tawa kecil. Aku hanya ingin warungku ramai. Tidak ada yang bisa kuhilangkan lagi, kecuali hidupku sendiri, gumamnya. Pria tua itu menepuk bahunya sekali. Besok malam, lakukan apa yang aku katakan. Aku akan datang melihat hasilnya. Tanpa menunggu jawaban, pria itu hilang dalam gelap, seperti kabut yang menguap di udara. Malam Depok, Pak Jaya duduk terpaku, merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia memandang warungnya, panci-panci yang masih berasap, dan rempah yang aroma harum itu kini terasa aneh. Ada rasa takut bercampur harapan. Ia tahu keputusan yang ia buat malam ini bisa mengubah segalanya. Warung bubur yang sederhana ini mungkin akan menjadi warung terkenal, atau malah menjadi sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia menutup warung dengan tangan gemetar, memastikan semua panci dan kompor aman. Saat melangkah pulang ke kos-kosan sederhana di dekat stasiun, bayangan pria tua itu tetap menghantui pikirannya. Di langit Depok yang gelap, bintang-bintang tampak malu-malu menyorot jalanan sepi yang kini terasa asing. Malam itu, Pak Jaya hampir tidak bisa tidur. Bayangan sosok misterius terus muncul di matanya. Suara langkah-langkah yang entah dari mana terdengar di kepalanya. Ia bertanya-tanya, apakah keputusan untuk mengikuti nasihat pria tua itu adalah jalan menuju sukses atau jalan menuju kehancuran? Ia menatap foto istrinya lagi, menggenggamnya erat. Ini demi kamu, demi anakku. Aku harus berhasil. Di luar jendela, angin malam Depok membawa aroma rempah dari warungnya, seakan menyambut sesuatu yang baru. Sesuatu yang akan mengubah hidup Pak Jaya dan warung buburnya selamanya. Dan malam itu, dalam diam, dunia mistis mulai menyentuh kehidupan sederhana. Seorang pria berusia 40 tahun yang hanya ingin warungnya ramai. Keesokan harinya, Pak Jaya tiba di warung sebelum matahari terbit. Udara pagi Depok masih segar, meskipun suara kendaraan yang lalu lalang sudah mulai terdengar samar dari jalan utama. Ia menata kembali panci dan kompor, tapi kali ini ada rasa berbeda. Perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Semalam, bayangan pria tua itu masih menempel di pikirannya. Setiap langkah terasa berat, tapi tekadnya tetap kuat. Kalau ini berhasil, aku bisa melunasi semua hutang, gumam Pak Jaya sambil menata ayam dan beras untuk dimasak. Saat ia menyiapkan bumbu-bumbu, ingatan tentang instruksi pria tua itu muncul kembali. Lakukan seperti yang aku katakan. Dan jangan ragu, apapun yang terjadi, pelanggan akan datang. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Tapi ia tetap melanjutkan. Sesuatu dalam dirinya, rasa takut yang bercampur penasaran mendorongnya untuk mencoba. Ia memotong ayam dengan tangan gemetar, mencampur bambu-bambu rempah dengan cermat, dan mulai memasak bubur ayamnya. Namun ada langkah tambahan yang harus ia lakukan. Seperti yang dikatakan pria misterius, ia harus memberikan sesuatu agar buburnya benar-benar ampuh. Pak Jaya ragu-ragu, menatap sekeliling warung yang kosong. Ia menutup mata, menarik napas panjang, lalu meneteskan sedikit darah dari ujung jarinya ke panci bubur, sambil bergumam, semoga ini cukup. Semoga semuanya baik-baik saja. Ketika bubur mulai matang, aroma harum menyebar lebih kuat dari biasanya. Rempah yang biasa tercium sederhana,
kini seakan memiliki aroma yang lebih pekat, menggoda siapapun yang lewat. Pak Jaya menata mangkok dan topping ayam sambil tetap merasa cemas. Ini aneh, tapi kalau benar-benar berhasil, aku harus siap dengan konsekuensi apapun, pikirnya. Beberapa jam kemudian, seorang tukang ojek melintas dan berhenti di depan warung. Pak Jaya menawarkan seporsi bubur ayam. Tukang ojek itu mencicipi, matanya melebar. Wah, ini enak sekali, Pak. Rasanya beda dari yang lain. Ia memanggil beberapa temannya yang kebetulan lewat, dan satu persatu mulai membeli bubur Pak Jaya. Dalam hitungan jam, warung yang semalam sepi kini mulai dipenuhi orang-orang. Pelanggan berdatangan berbondong-bandong, bahkan dari gang-gang kecil yang biasanya tidak ada yang melewati. Anak-anak muda, pedagang pasar, hingga beberapa pegawai kantor berhenti untuk membeli. Beberapa orang bahkan antre di luar warung, mengobrol sambil menunggu giliran. Pak Jaya hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ini gila, bisiknya sendiri. Tangannya yang gemetar kini mulai sibuk melayani pelanggan. Setiap mangkok yang keluar dari dapur tampak habis tanpa sisa. Semua orang tersenyum. Ada yang bahkan memuji, ada yang mengulang pesanannya. Pak Jaya tersenyum tipis. Meski rasa lega itu bercampur dengan ketegangan, ia menyadari sesuatu. Ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang membuat buburnya berbeda, membuat orang-orang ketagihan. Namun, malam mulai turun, dan dengan turunnya gelap, hal-hal aneh mulai terjadi. Saat Pak Jaya membersihkan sisa-sisa bubur, ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut warung. Seketika suara-suara lirih terdengar, seperti bisikan yang datang dari arah kosong. Jangan panik, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi bulu kuduknya berdiri. Bayangan itu seakan menempel, bergerak dengan cara yang tidak wajar. Pak Jaya menggoyangkan kepala, berusaha mengabaikannya. Ia menutup warung, tetapi langkahnya terasa berat. Saat menyalakan lampu depan, ada perasaan bahwa mata-mata mengintai dari balik gelap. Sesekali, ia menangkap siluet orang atau benda yang bergerak, tapi begitu ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ia menelan ludah, dan untuk pertama kalinya merasa ngeri dengan keberhasilan warungnya sendiri. Keesokan harinya, berita tentang bubur ayam Pak Jaya mulai tersebar. Orang-orang Depok yang penasaran mulai berdatangan lebih awal. Bahkan beberapa pelanggan yang biasanya memilih warung lain kini beralih. Penjualan meningkat drastis, dan keuntungan yang ia dapat membuat hutang-hutangnya tampak jauh lebih ringan. Tetangga warung yang sebelumnya hanya lewat kini memberi senyum dan komentar. Buburnya enak, Pak. Bisa dibagi resepnya? Ya? Pak Jaya hanya tersenyum datar, menunduk, menyembunyikan rasa takut yang masih mengintai. Malam itu, saat ia menutup warung dan menyapu lantai, bayangan hitam itu kembali muncul, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, ada perasaan lain. Seakan sosok itu menunggu, menatap, menilai. Pak Jaya menahan napas, menatap sekeliling, tetapi tidak ada siapapun. Ia mengusap wajahnya, mencoba berpikir rasional. Mungkin cuma lelah, mungkin cuma imajinasi, bisiknya. Namun di hatinya, ia tahu ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang ia aktifkan semalam dan kini mulai menuntut perhatian. Pak Jaya berjalan pulang dengan langkah cepat, sambil tetap menatap warungnya dari kejauhan. Lampu panci dan kompor yang masih berasap terlihat hangat. Namun ada aura aneh yang menyelimuti tempat itu. Ia menutup pintu kos-kosan, mengunci dengan rapat. Tapi bayangan pria tua dari semalam tetap menempel di pikirannya. Oh yes, sadar. Kesuksesan warungnya kini datang dengan harga yang tak terlihat harga.
yang belum ia ketahui sepenuhnya. Di Depok malam itu, angin membawa aroma rempah dari warung Pak Jaya, dan suara-suara kota yang biasanya biasa saja kini terdengar lebih menekan. Sesuatu sedang menunggu, sesuatu yang akan terus mengawasi, menghitung, dan menuntut. Pak Jaya menatap langit malam, menelan ludah, dan bergumam, "Aku ingin sukses. Tapi, apa yang telah aku lakukan?" Dengan hati yang campur aduk, Pak Jaya menyadari satu hal. Dunia mistis yang semalam ia sentuh, kini sudah mulai merasuk ke kehidupannya. Dan kesuksesan warung bubur ayamnya hanyalah awal dari perjalanan yang penuh ketegangan, misteri, dan kemungkinan. Kengerian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pak Jaya hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi pada warungnya. Hari demi hari, pelanggan berdatangan tanpa henti. Antrean mengular di jalanan kecil Depok, dan keuntungan meningkat pesat. Tapi di balik kegembiraan itu, ada rasa aneh yang terus menghantui dirinya. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang muncul hanya ketika malam menelan kota. Malam itu, setelah menutup warung lebih lambat dari biasanya, Pak Jaya duduk di kursi kayu yang goyah, menatap sisa-sisa bubur dan aroma rempah yang masih menempel di udara. Ia menyalakan lampu minyak kecil di meja kasir, berharap cahaya hangat itu memberi rasa aman. Namun, rasa itu cepat menghilang ketika ia melihat bayangan samar bergerak di sudut warung. Sekilas seperti sosok manusia, tapi bentuknya terlalu gelap, terlalu tebal untuk sekadar bayangan biasa. "Siapa di sana?" Pak Jaya berbisik. Suaranya hampir tenggelam di antara derit bangku dan suara angin yang masuk dari celah atap seng. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya bergerak perlahan, menempel di dinding, lalu hilang seketika ketika Pak Jaya menoleh langsung. Detak jantungnya meningkat, tapi ia menenangkan diri. Mungkin cuma lelah, pikirnya sambil mengelap meja. Tapi malam itu, suara aneh mulai terdengar. Suara langkah kaki, seperti orang berjalan di lantai kayu yang kosong, terdengar dari arah dapur. Pak Jaya menahan napas, menegakkan badan, dan menatap pintu dapur yang setengah terbuka. Langkah itu berhenti sejenak, hening, lalu terdengar tawa kecil. Nyaring tapi lirih, seperti anak-anak yang bermain. Tapi tidak ada siapapun di sana. Jaya menelan ludah, menepuk dadanya, dan mencoba berpikir rasional. Ini pasti imajinasiku, atau mungkin tetangga lewat, gumamnya. Tapi hatinya tidak tenang. Ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, meskipun udara di Depok malam itu hangat. Beberapa malam berikutnya, hal-hal aneh terus berulang. Bayangan bergerak tanpa arah. Suara bisikan terdengar dari tempat kosong, dan terkadang terdengar langkah-langkah cepat menjauh ketika Pak Jaya menoleh. Bahkan panci dan sendok kadang bergerak sendiri, seolah ada tangan tak terlihat yang menatanya. Pak Jaya mulai merasakan ketegangan yang berat di dadanya, tapi ia tetap menolak untuk berhenti. Warungnya terlalu ramai, terlalu menguntungkan untuk ia tinggalkan. Suatu malam, ketika ia membersihkan warung sendirian, suara itu datang lagi. Lebih jelas, bisikan dari sudut dapur terdengar seperti mengulang namanya. Pak Jaya, ya, 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 just your quietness, so the beginning, so the bread, so you begin, so you will be, so bequest, so bequest, so bequa, so so yeah, so
Suara itu berulang, mengiris telinga, membuat kepala Pak Jaya terasa berat. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri, tapi bulu kuduknya berdiri. Bayangan hitam muncul kembali di sudut. Bergerak seperti mencari sesuatu, Pak Jaya melangkah perlahan, mencoba menghadapinya. "Siapa kamu? Apa yang kau mau?" Tanyanya tegas, tapi suaranya gemetar. Bayangan itu bergerak mendekat, tapi tidak berbentuk jelas. Sekali lagi, ia merasakan hawa dingin menusuk tulang punggungnya. Saat Pak Jaya ingin melangkah mundur, panci di atas meja jatuh sendiri dengan bunyi keras, membuatnya tersentak dan hampir terjatuh. Keesokan harinya, Pak Jaya mencoba menceritakan kejadian itu pada tetangganya, seorang ibu penjual sayur yang warungnya berdekatan. "Mungkin cuma lelah, Pak. Kadang kalau terlalu stres, mata bisa menipu," kata ibu itu sambil tersenyum. Tapi Pak Jaya tahu ini lebih dari sekadar lelah. Ia bisa merasakan sesuatu yang lain, sesuatu yang menempel di warungnya sejak malam pertama. Ia mengikuti petunjuk pria tua itu. Hari-hari berikutnya, pelanggan tetap ramai, tapi ketegangan Pak Jaya meningkat. Suara-suara itu mulai muncul di siang hari, samar, tapi cukup untuk membuatnya merasa diawasi. Kadang terdengar bisikan di belakangnya saat ia mengaduk bubur. Kadang tawa kecil terdengar dari luar jendela yang terkunci rapat. Sekali waktu, ia menoleh dan melihat seorang anak kecil berdiri di sudut, menatapnya dengan mata gelap tapi kosong, lalu menghilang begitu cepat. Pak Jaya mulai menghindari berbicara tentang hal ini dengan siapapun. Ia merasa malu dan takut dianggap gila. Namun setiap malam, bayangan itu kembali, semakin jelas, semakin menekan. Ia mulai kehilangan tidur, hanya duduk di kursi kayu, menatap gelap, berharap suara dan bayangan itu hilang. Tapi yang datang selalu lebih intens, lebih menakutkan. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Depok, Pak Jaya melihat bayangan itu menempel di jendela warung. Sosok itu seolah menunggunya, menatap tajam. Di luar, hujan memukul atap seng dengan keras, menimbulkan bunyi ritmis yang menakutkan. Pak Jaya merasakan jantungnya hampir berhenti. Ia tahu ini bukan kebetulan, bukan imajinasi. Ada sesuatu yang menuntutnya, sesuatu yang terkait dengan keberhasilan warung buburnya. Pak Jaya menunduk, menatap panci yang masih berasap, dan merasakan rasa bersalah mulai muncul. Ia menyadari keuntungan yang ia nikmati datang dengan harga yang tidak ia mengerti. Sepenuhnya, sesuatu dari dunia lain mulai menempel pada warungnya, dan mungkin pada dirinya sendiri. Ia menelan ludah, mencoba bernapas dalam-dalam, tapi udara terasa berat menekan paru-parunya. Di Depok malam itu, angin membawa aroma rempah yang biasa menggoda, tapi kini terasa asing, seperti aroma yang mengintimidasi. Pak Jaya menatap sekeliling, menegakkan badan, dan berbisik kepada dirinya sendiri. Aku ingin sukses, tapi ini terlalu aneh, terlalu menyeramkan. Dan di balik gelap, bayangan itu tetap menunggu, tidak berbicara, tidak bergerak terlalu jelas, tapi hadir dengan cara yang membuat Pak Jaya tahu bahwa dunia mistis yang ia sentuh sejak awal kini mulai menuntut sesuatu yang lebih besar daripada sekadar bubur ayam, sesuatu yang akan menguji keberaniannya dan mungkin nyawanya sendiri. Pak Jaya mulai merasakan ketegangan yang semakin nyata. Setiap malam, bayangan hitam itu kembali, lebih jelas, seolah menempel di warungnya. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan warung buburnya bukan sekadar keberuntungan. Ada sesuatu yang menunggu, imbalan
sesuatu yang menuntut harga. Suatu malam, ketika hujan gerimis mulai menetes di atap seng warungnya, sosok pria tua itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dengan mata yang tajam menembus kegelapan. Pak Jaya menegakkan badan, menahan napas. "Kau kembali lagi," gumamnya. Pria tua itu tersenyum tipis, tapi ada aura menakutkan yang membuat Pak Jaya merinding. "You're back, Jaya. Aku kembali untuk menagih janji," katanya dengan suara serak. "Kesuksesanmu baru permulaan. Jika kau ingin pelanggan terus berdatangan, ada syarat yang harus kau penuhi. Sesuatu yang lebih nyata daripada sebelumnya." Pak Jaya menelan ludah, merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Syarat apa lagi? Aku sudah memberikan yang terbaik," jawabnya. Suaranya bergetar. Pria tua itu mencondongkan badan, menatap mata Pak Jaya. "Sebelumnya, kau memberikan sedikit darimu. Itu cukup untuk awal. Tapi dunia lain menuntut lebih. Agar warungmu tetap ramai, kau harus memberikan tumbal pertama." Kata tumbal itu menghentikan napas Pak Jaya. Rasa takut yang mendalam menjalar dari kepala hingga kaki. Menggem meja, menatap pria tua itu. Namun suara-suara aneh mulai terdengar di sekelilingnya. Bisikan lirih, tawa kecil, langkah kaki yang tidak berasal dari siapapun. Semuanya seperti menyatu, menekan pikirannya. Apa maksudmu tumbal? Pak Jaya menahan gemetar, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Pria tua itu tersenyum, namun senyumnya dingin. Tumbal pertama bukanlah sesuatu yang bisa kau bayangkan. Seseorang atau sesuatu yang akan kau pilih harus diberikan agar warungmu tetap diminati orang. Jika kau menolak, warungmu akan sepi dan kutukan akan menghantuimu. Kau akan kehilangan lebih dari sekadar pelanggan. Pak Jaya menunduk, merasakan bulu kuduknya berdiri. Hatinya bergejolak antara nafsu keuntungan dan rasa moral. Ia tahu, jika ia menolak, usaha yang baru saja mulai ini bisa hancur. Tapi jika ia menerima, konsekuensinya mungkin lebih besar dari yang bisa ia bayangkan. Malam itu, bayangan hitam di sudut warung semakin jelas. Suara tawa kecil terdengar semakin dekat, seolah berputar di sekelilingnya. Pak Jaya menutup mata, mencoba bernapas dalam-dalam. Ia teringat anaknya di Bogor, wajah istrinya yang sudah meninggal, dan semua orang yang ia sayangi. Pikiran itu membuatnya semakin ragu. Kalau aku melakukannya, apakah pelanggan akan terus datang? Pak Jaya bertanya dengan suara serak. Pria tua itu mengangguk. Ya, tapi sekali kau memilih, tidak ada jalan kembali. Dunia ini menuntut harga, dan dunia lain menunggu untuk menagihnya. Pilihannya ada di tanganmu, Pak Jaya. Tapi ingat, waktu tidak menunggu. Pak Jaya menunduk, menatap panci bubur yang masih berasap. Aroma rempah yang biasanya mengundang selera kini terasa berbeda, lebih pekat, lebih menyeramkan. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun udara Depok malam itu hangat, hari-hari berikutnya, Pak Jaya mencoba menghindari. Pria tua itu berharap permintaan tumbal itu hanyalah mimpi buruk. Tapi setiap malam, bayangan hitam itu muncul, lebih jelas, lebih menekan. Ia mendengar langkah kaki dan bisikan di dapur, suara tawa yang menusuk telinganya, bahkan suara-suara pelanggan yang menghilang secara misterius setelah makan bubur. Semua itu membuat Pak Jaya sadar, dunia mistis itu nyata, dan permintaan tumbal pertama bukan sekadar ancaman. Suatu malam, ketika warung sepi setelah pelanggan pulang, pria tua itu
muncul lagi, kali ini dengan wajah serius, menatap Pak Jaya tanpa senyum. Waktumu hampir habis, katanya pelan tapi tegas. Tumbal pertama harus kau pilih sendiri. Jika kau menolak, semuanya akan hancur. Warungmu dan nyawamu. Pak Jaya menunduk, menggenggam meja dengan tangan gemetar. Tahu, ini bukan sekadar ujian. Pilihan yang ia buat malam itu akan menentukan masa depan warung buburnya dan mungkin juga hidupnya sendiri. Bayangan hitam di sudut semakin mendekat, seolah ikut menunggu keputusan yang akan ia ambil. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Dalam hatinya, ada pertempuran antara nafsu untuk sukses dan ketakutan akan konsekuensi. Ia tahu satu hal, tidak ada jalan untuk mundur. Dunia mistis yang ia sentuh kini menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar usaha keras. Tumbal pertama adalah harga yang harus dibayar. Dan malam itu, Pak Jaya harus menghadapi kenyataan yang paling menakutkan dalam hidupnya. Di Depok malam itu, hujan rintik-rintik menetes di atap seng warung, menambah kesan menakutkan. Suara bisikan dan langkah kaki yang tak terlihat bergema di seluruh warung. Pak Jaya menatap panci bubur, menunduk dan bergumam. Kalau ini harga untuk sukses, aku harus melakukannya. Tapi Tuhan, ampunilah aku. Dan dengan hati yang berat, Pak Jaya menyadari bahwa keputusan untuk mengikuti permintaan tumbal pertama akan membuka pintu ke dunia yang lebih gelap, lebih menyeramkan, dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Warung bubur ayamnya yang sederhana kini menjadi tempat di mana manusia dan dunia mistis mulai bertemu. Dan sesuatu yang menuntut akan segera menagih harga. Malam itu, Depok terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan baru saja reda, meninggalkan udara lembab dan aroma tanah basah yang menempel di jalanan. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip, seakan berusaha menembus kegelapan. Namun, tetap tidak mampu mengusir rasa tegang yang menyelimuti warung Pak Jaya. Ia duduk di kursi kayu, menatap panci dan mangkuk yang sudah dibersihkan. Tapi rasa lega yang biasanya muncul setelah menutup warung tidak ada. Malam itu terasa berbeda, ada sesuatu yang menunggu, sesuatu yang menakutkan. Pak Jaya menyeka keringat di dahinya, mencoba menenangkan diri. Beberapa malam terakhir, bayangan hitam itu terus menghantui warungnya. Suara langkah kaki yang tidak berasal dari siapapun, bisikan lirih, dan tawa anak-anak yang tak tampak. Semuanya semakin sering muncul. Namun malam itu, suara-suara itu datang dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Ia merasakan hawa dingin menyelinap di punggungnya, meskipun udara Depok masih hangat. Tiba-tiba, lampu minyak di meja kasir bergetar hebat. Cahayanya menari-nari di dinding. Bayangan hitam di sudut warung tampak bergerak lebih jelas, menonjol dari gelap. Pak Jaya menelan ludah, berdiri, dan mencoba mendekati sudut itu. "Siapa di sana? Apa yang kau mau dari aku?" teriaknya. Tapi tidak ada jawaban selain suara. Hujan yang baru saja reda menetes di genting seng. Bayangan itu tiba-tiba bergerak cepat, menyambar dari satu sisi ke sisi lain warung. Pak Jaya terpaku, kaget, hingga hampir tersandung panci besar. Ia mencoba menyalakan lampu elektrik, tapi listrik mati seketika. Dalam kegelapan yang pekat, ia bisa merasakan sesuatu menyentuh bahunya seperti tangan yang dingin, berat, dan hidup. Pak Jaya menjerit, mundur ke arah pintu, tapi pintu terasa terkunci sendiri. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan. Suara langkah kaki semakin banyak terdengar dari dapur, belakang warung, dan bahkan dari langit-langit. Bisikan lirih bergema di telinganya, memanggil namanya berulang kali.
Ya. Pak Jaya menunduk, menutup telinga, tapi suara itu terus menembus. Rasa panik mulai memuncak. Ia merasakan hawa panas dan dingin bergantian. Tubuhnya gemetar hebat, jantungnya berdetak cepat, hampir seperti ingin meledak. Dalam kepanikan itu, Pak Jaya teringat kata-kata pria tua tentang tumbal pertama. Payasader. Semua teror ini mungkin adalah peringatan atau tuntutan yang belum ia tepati sepenuhnya. Tapi hatinya memberontak. Ia tidak ingin melukai siapapun. Ia menggenggam meja, mencoba berpikir rasional. Ini nyata, tapi aku tidak akan menyerah pada mereka. Gumamnya sambil menatap bayangan yang semakin mendekat. Saat itu, sebuah suara serak terdengar dari belakang warung. Pak Jaya, pilihlah. Sebelum semuanya terlambat, suara itu tidak berasal dari pria tua, melainkan seperti datang dari arah kosong, dari bayangan itu sendiri. Pak Jaya menoleh, dan matanya bertemu dengan sosok anak kecil pucat. Mata putih dan tubuhnya seperti melayang. Sosok itu menatapnya dalam diam, kemudian hilang begitu cepat seperti kabut. Pak Jaya terenggenggah, tidak bisa bergerak. Beberapa malam berikutnya, teror itu tidak berhenti. Setiap malam, suara-suara aneh terdengar lebih jelas. Bayangan semakin banyak, dan panci-panci kadang jatuh sendiri. Bahkan, pelanggan yang datang di siang hari kadang melihat sesuatu yang aneh. Bayangan hitam bergerak di sudut, atau mereka merasakan hawa dingin di dekat meja mereka. Pak Jaya berusaha menenangkan pelanggan, tapi hatinya penuh ketakutan. Ia mulai kehilangan tidur, hanya duduk di kursi kayu menatap gelapnya warung, berharap malam segera berlalu. Suatu malam, ketika hujan deras mengguyur Depok, Pak Jaya melihat bayangan hitam di luar jendela warung, menatapnya dengan intens. Sosok itu seolah menunggu keputusan Pak Jaya, menilai keberaniannya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di atap seng, dan pensi-pensi yang sudah dibersihkan jatuh berantakan. Pak Jaya menjerit, menutup wajahnya dengan tangan, dan merasakan tekanan yang kuat di dada. Ia menyadari satu hal, dunia mistis yang ia sentuh sejak awal bukan sekadar cerita kosong. Teror ini nyata, dan setiap malam menjadi ujian baru. Bayangan-bayangan itu bukan hanya ingin menakutinya, tapi juga menagih sesuatu yang ia tahu harus dibayar sebagai tumbal pertama di Depok malam itu. Hujan berhenti, namun kegelapan tetap menutupi jalanan. Lampu-lampu jalan berkelap-kelip seperti menyuarakan ketegangan yang menguasai warung Pak Jaya. Ia menatap panci, mangkok, dan aroma rempah yang biasanya menggoda, kini terasa menekan, seperti peringatan dari dunia lain. Pak Jaya menunduk, menggenggam meja, dan bergumam, "Aku ingin sukses." Tapi teror ini terlalu nyata, terlalu menyeramkan. Bayangan itu tetap menunggu, tidak bergerak terlalu cepat, tidak menakut-nakuti secara terang-terangan, tapi hadir dengan cara yang membuat Pak Jaya tahu satu hal. Ia tidak bisa lari. Dunia mistis telah mengikatnya dengan harga yang harus segera dibayar. Teror di tengah. Malam ini hanyalah awal dari konsekuensi yang jauh lebih berat, dan Pak Jaya harus menghadapi pilihan yang menakutkan jika ingin tetap bertahan di warung bubur ayamnya. Beberapa minggu setelah teror di tengah malam mulai menghantui Pak Jaya, warung buburnya tetap ramai. Pelanggan datang berbondong-bondong. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya memilih warung lain kini rela antre di depan gerobak sederhana itu. Tapi setiap kali malam tiba, bayangan hitam selalu kembali, lebih jelas, lebih menekan, dan suara bisikan tak pernah berhenti.
Pak Jaya mulai merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Keuntungan besar tidak lagi membawa kebahagiaan, hanya ketakutan. Suatu malam, saat ia sedang menutup warung, pria tua misterius muncul lagi. Kali ini wajahnya lebih serius. Tanpa senyum tipis yang biasanya menenangkan, matanya yang tajam menembus kegelapan, seakan membaca semua ketakutan Pak Jaya. "Pak Jaya," kata pria itu dengan suara serak tapi tegas. "Kau sudah memberikan tumbal pertama." Itu cukup untuk sementara. Namun dunia lain menuntut lebih. Agar warungmu tetap ramai, tumbal kedua harus diberikan. Pak Jaya menelan ludah. Tubuhnya gemetar hebat. "Tumbal kedua? Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan," gumamnya. Ia merasa jantungnya berdegup kencang, seakan terdengar hingga langit-langit Woring. Pria tua itu mencondongkan badan, menatap tajam. "Tumbal pertama hanyalah permulaan. Kau tidak bisa menolak, karena kegagalan akan membawa kehancuran. Dunia lain tidak sabar menunggu. Pilihan ada di tanganmu, Pak Jaya. Tapi ingat, harga yang kau bayar akan lebih berat daripada sebelumnya." Pak Jaya menunduk, menggenggam meja kayu. Ia tahu ia tidak punya jalan mundur. Bayangan hitam di sudut warung seakan menekannya, menuntut keputusan. Tapi hati kecilnya memberontak. Ia tidak ingin melukai orang lain, tidak ingin membayar harga yang tak bisa ia tanggung. Namun setiap malam, suara langkah kaki, bisikan, dan tawa lirih terus mendesak, mengingatkannya bahwa dunia mistis itu nyata dan menagih sesuatu. Di hari-hari berikutnya, Pak Jaya mulai curiga terhadap karyawan warungnya sendiri, seorang pemuda yang ia percaya dan pekerja keras sejak awal membuka usaha. Pemuda itu sering membantu membersihkan warung, mengambil pesanan, dan bahkan sesekali melayani pelanggan dengan ramah. Tapi Pak Jaya mulai menangkap gerak-gerik aneh. Pandangan yang terlalu lama menatap panci. Senyum tipis ketika bayangan hitam muncul, dan pertanyaan-pertanyaan yang terdengar tidak wajar. Suatu malam, ketika Pak Jaya sedang menutup warung sendirian, ia menangkap karyawan itu berdiri di sudut, menatap bayangan yang bergerak. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Pak Jaya dengan suara serak, menahan gemetar. Pemuda itu tersenyum tipis, tetapi senyum itu tidak hangat. "Aku hanya ingin memastikan semuanya berjalan lancar, Pak," jawabnya. Tapi nada suaranya terdengar dingin. Pak Jaya menatap tajam, merasa ada sesuatu yang salah. Beberapa malam kemudian, Pak Jaya menyadari fakta yang menakutkan. Karyawan itu sebenarnya mengetahui rahasia warungnya tentang tumbal pertama, tentang bayangan hitam, tentang suara-suara misterius. Ia diam-diam mengawasi Pak Jaya, mungkin menunggu momen yang tepat untuk mengambil keuntungan dari kesuksesan warung dan bahkan dari ketakutan. Pak Jaya sendiri, rasa khawatir dan curiga membuat Pak Jaya gelisah. Ia mulai menyadari bahwa dunia mistis tidak hanya menuntut tumbal, tetapi juga memanipulasi orang di sekitarnya. Pemuda itu bisa menjadi ancaman bukan hanya bagi warung, tetapi juga bagi nyawanya sendiri. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, Pak Jaya duduk di kursi kayu, menatap panci dan mangkuk yang sudah dibersihkan. Bayangan hitam muncul lagi, bergerak lebih dekat, seolah menunggu keputusan Pak Jaya. Ia tahu bahwa tumbal kedua tidak bisa dihindari, namun hatinya memberontak. Ia tidak ingin mengorbankan orang yang tidak bersalah. Di saat yang sama, pemuda karyawan itu mendekat, menatap Pak Jaya dengan mata tajam. "Pak, mungkin ini waktunya kau mengambil keputusan," katanya. Suaranya rendah, tapi
penuh arti. Pak Jaya menatapnya, menyadari bahwa pengkhianatan telah hadir bukan dari bayangan hitam, tetapi dari orang yang ia percayai selama ini. Ketegangan meningkat, bayangan di sudut warung semakin jelas, suara bisikan semakin dekat. Langkah kaki terdengar di seluruh ruangan. Pak Jaya merasa seperti terjepit antara dua dunia. Dunia nyata yang bisa ia sentuh, dan dunia mistis yang menuntut tumbal kedua. Bahaya. Tahu satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal dalam kegelapan warung. Pak Jaya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tekanan di dadanya semakin berat. Ia tahu, jika ia gagal memenuhi tuntutan dunia mistis, atau jika pengkhianatan karyawan itu berhasil, semuanya akan hancur warung, kehidupan, dan mungkin nyawanya sendiri. Ia menggenggam meja, menutup mata, dan bergumam, "Aku tidak akan menyerah. Tapi aku juga tidak ingin membunuh siapapun. Tuhan, tunjukkan jalan." Malam itu, Depok sunyi. Kecuali suara hujan ringan yang menetes di atap seng. Langkah kaki bayangan hitam yang tidak terlihat. Dan napas Pak Jaya yang tersengal. Teror dari dunia lain telah meningkat. Tumbal kedua bukan sekadar permintaan, tapi ujian moral, ujian keberanian, dan ujian pengendalian diri. Pak Jaya tahu, keputusan yang ia buat malam itu akan menentukan nasib warung buburnya, kehidupannya, dan nyawanya sendiri. Di tengah semua tekanan itu, Pak Jaya sadar satu hal, dunia mistis tidak pernah kompromi. Dan pengkhianatan bisa datang dari arah yang paling tak terduga. Ia harus siap menghadapi semuanya dunia gaib. Bayangan hitam, bisikan-bisikan menakutkan. Dan manusia yang bisa berkhianat tak tahu menghadapi kehancuran yang tak terelakkan. Malam itu, Depok terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara gemerisik daun yang terbawa angin dan gelegar samar kendaraan yang melintas di jalan utama. Pak Jaya duduk di kursi kayu di tengah warung, menatap panci dan mangkuk yang sudah dibersihkan, namun pikirannya kacau. Bayangan hitam yang menghantui warungnya beberapa minggu terakhir semakin nyata, semakin menekan. Ia tahu dunia mistis itu menuntut tumbal kedua, tapi hatinya menolak. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar di jendela. Pak Jaya menoleh, dan matanya bertemu dengan sosok pria tua misterius yang selalu muncul di malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, wajahnya tidak tersenyum tipis seperti dulu. Matanya menatap tajam, seolah ingin menembus jiwa Pak Jaya. Pak Jaya, sudah saatnya kau tahu kebenaran, kata pria tua itu dengan suara serak tapi jelas. Rahasia yang selama ini kau sembunyikan tentang kekuatan yang kau aktifkan, semua harus terbongkar malam ini. Pak Jaya menelan ludah. Aye, tahu maksud pria tua itu. Dunia mistis yang ia sentuh sejak awal, dari resep bubur yang aneh hingga tumbal pertama, semua memiliki konsekuensi yang selama ini ia hindari. Ia menunduk, mencoba mengingat semua yang terjadi sejak malam pertama mengikuti petunjuk pria tua itu. Semua bisikan, bayangan, dan suara langkah kaki ternyata bukan kebetulan. Mereka adalah tanda, pengingat, dan peringatan dari dunia lain. Pria tua itu melanjutkan, tumbal pertama hanyalah pintu masuk. Tumbal kedua dan rahasia di balik warungmu harus kau ketahui. Tidak ada jalan kembali. Kau telah mengikat dirimu dengan kekuatan yang kau tidak mengerti sepenuhnya. Pak Jaya menunduk. Jantungnya berdegup kencang. Ia mulai menyadari bahwa keberhasilan warung buburnya bukan sekadar usaha keras, tapi hasil campur tangan dunia lain yang menuntut harga.
Ia menggenggam meja kayu, menatap bayangan hitam di sudut warung, dan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dunia ini bukan sekadar manusia dan makanan. Ada kekuatan yang mengatur segalanya, kata pria tua itu. Suaranya bergetar. Kau telah memanggilnya dengan darah dan niat, dan sekarang ia menunggu untuk menagih semua janji. Pak Jaya mulai memahami. Selama ini, bayangan hitam, suara bisikan, dan langkah yang tidak terlihat adalah manifestasi dari kekuatan yang ia aktifkan sendiri. Dunia lain itu menuntut tumbal, bukan sekadar untuk menjaga kesuksesan warung, tapi juga untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan dunia gaib. Saat Pak Jaya mencoba mencerna semuanya, pemuda karyawan yang selama ini ia percayai muncul dari dapur. Mata pemuda itu tajam, menatap Pak Jaya dengan campuran rasa ingin tahu dan ambisi. Pak, aku tahu rahasianya, kata pemuda itu dengan suara rendah. Aku tahu tentang tumbal pertama, tentang bayangan itu, dan aku bisa membantumu atau mengambil keuntungan darinya. Pak Jaya menatap pemuda itu, merasa hati kecilnya terkoyak. Pengkhianatan itu benar-benar nyata. Orang yang selama ini ia percayai, dayam-dayam mengetahui rahasia gelapnya. Rasa takut dan marah bercampur menjadi satu. Ia sadar bahwa dunia mistis tidak hanya menuntut tumbal, tapi juga memanipulasi manusia di sekitarnya, menjadikan mereka alat untuk kepentingannya. Pria tua itu menatap mereka berdua. Sekarang kalian tahu, rahasia ini terbongkar. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari dunia lain. Semua pilihan yang kalian buat akan menentukan nasib kalian dan warung ini. Pak Jaya merasakan hawa dingin semakin menyelimuti ruangan. Bayangkan, hitam bergerak perlahan di sudut. Semakin jelas, seakan menunggu keputusan yang harus ia ambil. Ia tahu tumbal kedua tidak bisa dihindari, dan pengkhianatan pemuda itu menambah tekanan. Pilihan yang salah bisa menghancurkan warungnya, hidupnya, bahkan nyawanya sendiri. Dengan napas tersengal, Pak Jaya berdiri, menatap panci bubur yang masih berasap. Aroma rempah yang biasanya menggoda, kini terasa menekan, mengingatkan akan konsekuensi dari setiap tindakan. Ia menutup mata, mencoba menenangkan diri, dan bergumam, aku tidak ingin melukai siapapun, tapi aku juga tidak bisa lari dari ini. Tuan, beri aku jalan. Di Depok malam itu, kegelapan dan teror semakin terasa. Bayangan hitam tetap menunggu, bisikan dan langkah yang tak terlihat bergema di seluruh warung. Rahasia telah terbongkar, dan Pak Jaya sadar satu hal. Dunia mistis tidak pernah kompromi. Pengkhianatan bisa datang dari arah yang paling tak terduga, dan harga dari kesuksesan warung buburnya belum sepenuhnya ia bayar. Pak Jaya menatap pemuda itu dan pria tua misterius, merasa terjepit antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia tahu satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Malam itu, di tengah warung yang sunyi dan rempah yang masih menebar aroma, Pak Jaya akhirnya mengerti bahwa perjalanan kesuksesan yang ia impikan kini menjadi ujian yang lebih berat daripada yang pernah ia bayangkan. Teror, pengkhianatan, dan tuntutan dunia lain menunggu di depan. Dan keputusan yang ia ambil malam itu akan menentukan nasibnya selamanya. Malam itu Depok terasa seperti tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Hanya suara angin yang berdesir dan tetesan hujan yang jatuh dari genting seng terdengar samar. Namun hawa tegang menyelimuti warung bubur Pak Jaya. Bayangan hitam di sudut. Warung bergerak lebih jelas, seolah bernapas, seolah menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Pak Jaya duduk di kursi kayu,
Jantungnya berdegup kencang, tangan gemetar memegang panci yang baru saja dibersihkan. Pria tua misterius muncul lagi. Kali ini berdiri tepat di tengah warung. Matanya menembus kegelapan. Pak Jaya, ini saatnya kau menghadapi semuanya, katanya dengan suara serak tapi tegas. Kekuatan gelap yang menempel pada warungmu tidak akan menunggu lagi. Pilihan dan keberanianmu akan diuji malam ini. Pak Jaya menelan ludah, menyadari bahwa semua teror selamat ini hanyalah pemanasan. Bayangan hitam, bisikan, tawa anak-anak yang tak terlihat, langkah kaki yang tidak jelas asalnya, semuanya akan memuncak menjadi satu kekuatan yang nyata, menuntutnya untuk bertarung. Ia menatap ke sekeliling warung, menyadari bahwa dunia mistis yang ia sentuh sejak awal bukan sekadar ancaman pasif, tapi entitas aktif yang siap menyerang siapapun yang menghalangi. Tiba-tiba lampu minyak di meja kasir berkedip-kedip hebat. Bayangan hitam di sudut melompat ke arah Pak Jaya, bergerak cepat seperti angin malam yang dingin. Pak Jaya menjerit, menahan panci untuk melindungi dirinya. Di saat yang sama, pemuda karyawan yang selama ini ia curigai ikut terlibat. Pak Jaya, jangan lari, kita harus melawan bersama, teriak pemuda itu. Meskipun raut wajahnya campur aduk antara takut dan ambisi. Bayangan itu semakin mendekat. Suara tawa anak-anak yang tak terlihat berubah menjadi jeritan mengerikan. Bergema di seluruh warung, panci, sendok, dan mangkuk terbang sendiri. Seolah ada tangan tak terlihat yang melemparkannya. Hawa dingin menusuk tulang, membuat Pak Jaya gemetar hebat. Ia menatap pria tua, mencari petunjuk, dan pria itu hanya mengangguk singkat. Gunakan apa yang kau punya. Keberanianmu akan menjadi senjata. Pak Jaya mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ia mengambil panci besar menggengkannya ke arah bayangan hitam, tapi benda itu menembus tubuh bayangan tanpa menyakiti apapun. Bayangan itu tertawa, suara yang menusuk telinga, kemudian melompat lebih cepat ke arah Pak Jaya. Pemuda karyawan mencoba membantu, mengambil sendok dan garpu besar. Tetapi serangan mereka tidak membuat bayangan itu goyah. Seiring pertarungan berlangsung, suara bisikan berubah menjadi teriakan, dan bayangan tampak semakin nyata, membentuk sosok manusia yang gelap. Tapi wajahnya tidak jelas. Pak Jaya merasakan tekanan di dadanya semakin berat. Seperti ada batu besar menekan paru-parunya. Ia tahu ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini pertarungan antara keberanian manusia dan kekuatan gelap yang menuntut tumbal dalam kepanikan. Pak Jaya teringat semua nasihat pria tua misterius. Keberanianmu adalah senjatamu, dan ketulusan hatimu adalah pelindungmu. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan mencoba fokus pada niatnya. Bukan untuk mengalahkan bayangan dengan kekerasan, tapi dengan keberanian dan tekad. Ia membayangkan semua pelanggan yang telah datang, semua orang yang ia sayangi, dan semua perjuangan yang telah ia lalui. Dengan tekad itu, Pak Jaya menatap bayangan hitam lagi. Kali ini, ia tidak takut. Ia mengangkat panci, tapi bukan untuk menyerang, melainkan untuk menandai batas, menegaskan keberadaannya. Bayangan itu bergerak, tapi Pak Jaya berdiri tegak, tidak mundur. Pemuda karyawan juga mengikuti, menatap bayangan dengan mata terbuka lebar, mencoba memahami bahwa ini bukan sekadar kekuatan fisik yang harus dilawan, tapi kekuatan yang membutuhkan keteguhan hati. Lambat laun, bayangan itu berhenti bergerak, tampak terkejut oleh keteguhan Pak Jaya. Suara jeritan dan tawa perlahan mereda, digantikan oleh hening yang menekan. Lampu minyak kembali stabil, dan hawa dingin yang menusuk tulang pun menghilang sedikit demi sedikit. Pak Jaya dan pemuda itu
menatap sekeliling, menyadari bahwa kekuatan gelap itu tidak lenyap, tapi kini lebih tenang, seolah menunggu perjanjian yang belum selesai. Pria tua misterius muncul di samping Pak Jaya. Matanya menatap tajam, namun kali ini terlihat puas. Kau berhasil bertahan malam ini, Pak Jaya. Tidak mudah menghadapi kekuatan yang menuntut tumbal, tetapi keberanian dan ketulusanmu membuatnya menahan diri. Namun ingat, pertarungan ini belum selesai. Dunia lain akan terus mengawasi, dan pilihan yang akan kau buat berikutnya akan menentukan masa depan warung dan nyawamu. Pak Jaya menunduk, menatap panci bubur yang masih berasap dan merasakan beban yang menekan di pundaknya. Sedikit berkurang. Ia tahu kemenangan ini bersifat sementara, tapi malam itu memberinya pelajaran penting. Kekuatan gelap bisa ditahan dengan keberanian, tetapi hanya jika hati tetap tulus. Di Depok malam itu, warung bubur tampak tenang, tapi hawa tegang tetap terasa di udara. Bayangan hitam kembali ke sudutnya. Diam, tapi jelas hadir. Pak, dia tahu pertarungan dengan kekuatan gelap bukan hanya soal fisik atau panci, tapi soal keteguhan hati, keberanian, dan kesadaran akan harga yang harus dibayar. Malam itu, ia belajar bahwa untuk tetap sukses, ia harus siap menghadapi dunia nyata dan dunia mistis, sekaligus dan pertarungan yang sesungguhnya mungkin baru akan dimulai. Malam itu Depok lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara angin yang menembus sela-sela atap seng dan tetesan hujan yang tersisa dari hujan sore. Namun di warung bubur Pak Jaya, suasana terasa mencekam, menekan, seolah kegelapan malam telah menyelimuti setiap sudut ruangan. Lampu minyak berkelip, menciptakan bayangan yang bergerak di dinding, dan aroma rempah yang biasanya menggoda kini terasa menekan. Seperti peringatan akan malapetaka yang akan datang. Pak Jaya duduk di kursi kayu, napasnya tersengal-sengal, menatap panci bubur yang masih berasap. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Setelah semua teror, tumbal pertama, pertarungan dengan kekuatan gelap, dan pengkhianatan yang dirasakan dari pemuda karyawan, ia menyadari bahwa dunia mistis tidak akan berhenti menagih harga. Malam ini, konsekuensi dari semua yang telah ia lakukan akan mencapai puncaknya. Bayangan hitam muncul lagi, tapi kali ini lebih besar, lebih nyata. Sosok itu menutup hampir seluruh sudut warung, bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin dilakukan manusia. Suara tawa anak-anak yang tak terlihat terdengar memekakan telinga, bercampur dengan bisikan yang menusuk, mengulang nama Pak Jaya berulang kali. Lampu minyak di meja goyah, nyala apinya menari liar, membuat bayangan hitam tampak semakin menakutkan. Pemuda karyawan berdiri di samping Pak Jaya. Wajahnya pucat, mata terbuka lebar. Pak, ini bukan sekadar bayangan biasa. Kita harus menghentikannya sebelum, katanya. Tapi suaranya terputus ketika bayangan hitam menyambar dari sudut. Dalam sekejap, chaos terjadi. Meja dan kursi terbang sendiri, panci dan mangkuk terlempar, dan seluruh warung dipenuhi hawa dingin yang menusuk tulang. Pak Jaya mencoba menahan bayangan itu dengan panci besar, tapi benda itu menembus tubuh gelap itu tanpa efek. Pemuda karyawan mencoba membantu, tapi teriakan dan terjangan bayangan itu membuatnya tersungkur. Darah mengalir dari luka kecil di dahinya. Pak Jaya sadar satu hal, pertarungan ini bukan hanya fisik, ini pertarungan hidup dan mati antara manusia dan dunia gelap yang menuntut tumbal. Bayangan itu tampak bergerak dengan intensi membalas semua kesalahan dan kelalaian Pak Jaya.
Ia menatap pria tua misterius, berharap petunjuk terakhir, dan pria itu hanya menatapnya dingin. Ini adalah konsekuensi, hanya keberanian dan ketulusan hatimu yang bisa menyelamatkanmu, kata pria tua itu. Pak Jaya mengumpulkan semua keberaniannya, menutup mata, dan membayangkan semua orang yang ia sayangi, pelanggan yang selalu datang, kenangan istrinya yang telah tiada, dan mimpi warung bubur yang sederhana, tapi dicintai orang banyak. Ia tidak memikirkan keuntungan atau kesuksesan semata, hanya ketulusan hati untuk menghadapi dunia gelap yang menuntut. Ketika ia membuka mata, bayangan hitam tampak tersentak, seolah terkejut dengan tekad yang memancar dari Pak Jaya. Suara bisikan dan tawa berubah menjadi gema samar. Terhenti sebentar. Pak Jaya mengangkat panci lagi, bukan untuk menyerang, tapi untuk menegaskan keberadaannya. Pemuda karyawan juga bangkit, meski takut, dan berdiri di samping Pak Jaya, mengikuti langkahnya. Namun dunia gelap tidak mudah dikalahkan. Bayangan itu tiba-tiba menyebar ke seluruh ruangan, menyentuh setiap permukaan, dan meninggalkan jejak darah yang menetes dari lenggit-lenggit dan dinding. Pak Jaya menjerit, menahan rasa sakit ketika pecahan kayu mengenai lengannya, dan pemuda karyawan juga terluka parah ketika meja terbalik menimpanya. Teror itu bukan lagi simbolik. Ia nyata, brutal, dan berdarah. Di tengah kekacauan itu, pria tua misterius melangkah maju. Suara seraknya menembus teriakan. Pak Jaya, fokuskan hatimu. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini ujian moral dan keberanian. Tunjukkan ketulusanmu. Pak Jaya menutup mata lagi, menenangkan napasnya, dan membayangkan kembali alasan ia membuka warung bubur untuk hidup sederhana, memberi kebahagiaan bagi orang lain, bukan untuk kekayaan semata. Bayangan itu seolah merasakan tekadnya, mulai bergerak mundur perlahan. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Tiba-tiba, bayangan itu menyerang dengan kekuatan penuh, menghantam meja, kursi, dan lantai, menyebabkan pecahan kayu dan mangkuk berserakan. Di mana-mana. Dalam momen kritis itu, Pak Jaya mengangkat panci terakhir, menatap bayangan dengan keteguhan yang luar biasa. Ia berteriak, "Aku tidak akan membiarkan kegelapan ini menguasai hidupku." Seketika, energi aneh memancar dari panci, menciptakan cahaya yang menembus gelap. Bayangan hitam berteriak, suara jeritannya bercampur dengan gema di seluruh warung. Sebelum akhirnya runtuh menjadi kabut hitam yang mengepul dan menghilang warung bubur hening, lampu minyak stabil, dan hawa dingin perlahan menghilang. Pak Jaya duduk, napas tersengal, tubuhnya penuh luka. Darah mengalir dari tangan dan kakinya. Pemuda karyawan terbaring di lantai, tersenyum lemah, menyadari mereka selamat meski nyaris kehilangan segalanya. Pria tua misterius menatap mereka. Wajahnya masih serius, tapi kali ini ada sedikit kepuasan. Kalian telah menghadapi konsekuensi dari pilihan dan rahasia yang terbongkar. Dunia lain menuntut harga, tapi keberanian dan ketulusan kalian menunda kehancuran. Ingat, kesuksesan selalu datang dengan harga, dan malam ini kalian membayar dengan nyawa dan keberanian. Hati, Pak Jaya, dunia mistis akan terus mengawasi. Pak Jaya menatap panci bubur yang masih berasap. Tubuhnya penuh luka, hati penuh ketegangan. Tapi ia tersadar bahwa ia telah melewati malam terburuk dalam hidupnya. Warung buburnya hancur sebagian, tapi hidupnya masih tersisa. Darah, teror, dan pengkhianatan telah menjadi bagian dari perjalanan yang mengajarkannya bahwa keberanian dan ketulusan adalah senjata paling ampuh
menghadapi kekuatan gelap di Depok malam itu. Hujan mulai turun lagi, membasahi jalanan dan sisa-sisa kekacauan di warung. Bayangan hitam mungkin telah lenyap, tapi aura misteri masih terasa, meninggalkan peringatan bahwa dunia lain tidak pernah benar-benar pergi. Pak Jaya menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku masih hidup, tapi aku tidak akan pernah melupakan malam ini. Warung bubur ayam yang sederhana kini menjadi saksi bisu dari teror, pertarungan, dan keberanian manusia menghadapi kekuatan gelap, dan kisah itu akan terus dikenang oleh mereka yang berani menatap dunia gaib tanpa takut.